Itu kalau lagi ada masalah, itu kayaknya nikmat banget beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu senantiasa diberikan masalah untuk senantiasa dia hidup dan tahu kepada siapa dia berharap. Karena ada manusia yang ingin mati takut hidup. Siapa? Manusia yang udah gak kuat nahan masalahnya. Akhirnya dia bilang udah saya mati aja deh. Harusnya bagaimana sikap seorang muslim? Siap hidup dan siap mati. Siap hidup dan siap mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pacaran ibadah bukan? Halo, pacaran ibadah bukan? Putusin pacarnya malam ini. Kalau ada yang masih berpacaran, Kang Boni doakan mudah-mudahan putus ya Allah. Bismillah. Bismillah. Ayo siapa yang mau putus online di sini? Live video call di sini. Kang Boni kasih 1 juta. Ayo. Kasih 2 juta. Kasih 3 juta yang mau putus langsung di sini. Ditelepon video call, sayang kita putus. Dihitung sampai 3, 1 2 3 ya udah enggak jadi. Nikmat hidup, nikmat sehat. Yang ketiga nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Apa kenikmatan yang paling besar? Nikmat iman dan nikmat Islam. Gak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kenikmatan iman dan nikmat Islam. Tadi di khutbatul hajah disebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, yaitu dalam keadaan ketika kami berserah kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami sudah benar-benar hijrah, kami benar-benar baik, kami benar-benar soleh-solehah ya Allah, yang senantiasa kami mengharap kepadamu, yang kami hanya takut kepadamu, yang kami hanya cinta kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Pengen diwafatkan dalam sebaik-baiknya keadaan, pengen pulang kepada Allah dengan sebaik-baiknya keadaan. Maka nikmat iman dan nikmat Islam ini yang paling besar. Jangan kalah sama beras 1 kilo, jangan. Indomie 1 dus, jangan kalah sama harta. Iman dan Islam pertahankan. Bilal bin Rabah kemudian disiksa pada saat masa-masa penyiksaan dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Bilal kemudian diikat tangannya, kakinya, kemudian ditimpakan dalam riwayat 1 batu yang begitu besar, ditimpakan di perut dan dadanya, ditaruh batunya, jep. Hanya untuk apa? Diperintahkan kepada Bilal, hai Bilal, katakanlah mana Lata Uzza. Kamu nggak menyembah Allah, tapi katakanlah kamu menyembah mana Lata dan Uzza. Ayo katakan Bilal. Nggak mau Bilal. Pertahankan kamu Bilal. Sampai saya mati pun saya akan pertahankan kalimat ini. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, kata Bilal. Sampai kemudian dipaksa terus disiksa. Bayangin, disiksa. Tanah Mekah itu kan, tanah Arab itu kan udah gersang, bebatuan, tajam. Bilal tiduran di sana, siang terik, ditaruh batu yang besar, ditimpa di dada dan perutnya. Bayangin kalau kita di situ kondisi. Disiksa. Bilal ujiannya fisik. Tapi ada temannya, sahabat yang lain, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Disiksanya apa? Diikat, orang tuanya di depannya, diikat juga dan dibunuh. Ibunya ditancapkan kemudian tombak dari bawah tembus ke atas. Itu ada di hadapan muka anaknya. Disiksanya nggak parah, nggak separah Bilal, tapi darah ibunya mengalir menuju kakinya, dan dia saksikan ibunya meregang nyawa di hadapan. Tidak cukup itu, bahkan ayahnya kemudian menyusul meninggal. Dia tatap wajah ayahnya dan ayahnya mengatakan, nah terima kasih sudah mendakwahkan Islam kepada aku dan ibu. Sampai ketemu nanti di surga. Meninggal ayahnya. Lalu ketika Ammar bin Yasir dipaksa mengatakan mana Lata Uzza, lalu dia mengatakan mana Lata Uzza. Lalu kemudian dilepaskan oleh kaum Quraisy dan orang Quraisy tertawa. Lalu dia berlari menuju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku sudah mengatakan sesuatu yang tidak ingin aku katakan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak bisa menjawab itu. Berangkatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ketanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengatakan sesuatu yang demi Allah tidak ingin aku katakan, karena aku sudah tidak kuat melihat bagaimana penyiksaan terhadap ibuku dan ayahku. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah tahu.
berat ujian psikis itu. Ujian fisik, dipukul sekali masih bisa sembuh itu. Tapi kalau disakitin hati, sampai kapanpun kita ingat itu sakit hati. Perasaan sakit itu. Ujian pasti ada buat keimanan kita. Tapi inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan keimanan kita. Quran surat Al-Baqarah tuh banyak banget tentang bagaimana kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Maka kita tahu nih pasti bakal diuji. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi kemudian disampaikan bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan kebaikan pasti Allah akan mengujinya. Pasti brother, Allah akan mengujinya. Maka kemudian mengatakan, Bismillah, aku akan berubah. Bismillah, aku akan berubah. At the first you make habits, at last habits makes you. Untuk awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun karakter kita. Kalau biasa sholat, membiasakan sholat, sampai akhirnya kita sudah terbiasa dengan sholat. Sholat itu sudah menjadi profil paling kuat di dalam diri kita. Bahkan kita jadi butuh sama sholat. Kenapa kita belum butuh sama sholat? Karena nggak dibiasain dan nggak difahamin bagaimana pentingnya untuk sholat. Bismillah, saya berubah Ustaz. Dari yang dulunya pacaran, sekarang saya sama sekali nggak mau pacaran. Haram Ustaz. Ngeri banget nih, ada satu disertasi yang mengatakan bahwa zina itu nggak apa-apa. Ini lagi viral nih di sosial media nih. Ada disertasi yang kemudian mengatakan zina itu nggak apa-apa kalau di tempat tertutup nggak ada yang lihat selama suka sama suka. Kata Ustadz Zaitun Rasmin, nggak gitu, nggak boleh, tetap nggak boleh zina itu. Bayangin serangannya luar biasa. Kata Kang Boni, nggak boleh pacaran itu. Tapi terus anak muda diserang bunda, ayah di era 4.0 generasi milenial ini, anak muda diserang. Shut. Film Korea, 안녕하세요, 사랑해요, opa. Itu tiba-tiba anak-anak pengen diromantisin gitu. Tiba-tiba ibu-ibu juga jadi beda tuh. Mami-mami langsung, ayah suapin aku. Disuapin sama suami, ini saya pakai sendok magic jar itu tuh yang katanya. Diserang pakai muk film. Apa aja Kang serangannya? Saya nggak apa-apa pakai jaket ini atau harus dibuka? Nggak apa-apa ya, maaf ya. Dingin soalnya, kesepian. Istri aku kan di Bandung, di sini kan belum ada. Bercanda, astagfirullah. Mama bercanda ya. Satu, food diserang kita. Makanan dirusak, susah nyari makanan yang halal. Food, fun, kesenangannya diganggu. Seneng ngaji atau seneng nonton TV? Halo, jawab bunda. Yang di belakang hadir? Kelihatan bunda? Masya Allah, iya. Matchingnya semua kuning-kuning semuanya. Majlis taklim ya. Enak sholat, enak gak sholat? Jawab dengan jujur. Enak ngaji, enak nonton TV? Enak baca Quran, baca novel? Enak baca Quran, baca WhatsApp? Nonton film Korea, nonton sirah nabawiyah? Dengerin musik, dengerin murotal? Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak sholat, tahajud, enak tidur? Alhamdulillah seneng banget loh jujur semua di sini.